Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Tuhan. Terima kasih karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kembali malam hari ini Tuhan berikan kesempatan kami menaikkan doa kami kepadamu. Dan juga kami ingin bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Agar kiranya arahkan seluruh hati, pikiran, perhatian kami kepada setiap kebenaran yang disampaikan. Kami berdoa biarlah Tuhan ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan juga selamat tahun baru. Kesempatan pertama saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dari Jemaat GKR Gedong. Terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Tulai yang juga boleh memberikan undangan ini untuk saya dan juga seluruh majelis, tentunya menyampaikan satu topik yang sangat penting di tengah-tengah situasi yang mungkin juga Bapak Ibu dalam konteks kita saat ini sedang mengalami pandemi. Ini jadi perjuangan kita ya. Kita akan bicara tentang perjuangan atau pentingnya berjuang untuk pertumbuhan rohani. Saya menyiapkan satu slide untuk sama-sama kan kita perhatikan malam hari ini. Dan biarlah melalui bagian firman Tuhan ini nanti ada kesempatan kita boleh tanya jawab, juga bisa sharing satu sama lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mulai dengan kutipan ini. Satu kutipan yang berkesan buat saya ketika dikatakan kekristenan itu bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Christianity isn't a religion, it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar bicara sebuah ajaran yang sedang kita ikuti, bukan sekadar berbicara tentang ritual-ritual yang kita sedang lakukan, tetapi berbicara tentang relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita malam hari ini mau berbicara tentang pertumbuhan, maka ini bukan sekadar bicara pertumbuhan dalam pengetahuan akan ajaran, pertumbuhan dalam pengetahuan akan ritual kekristenan, tetapi di dalam relasi dengan Kristus. Relasi dengan Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya ingin mengajak kita melihat salah satu teladan di dalam Alkitab. Kita akan belajar dari Rasul Paulus. Kita akan melihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagian pertama kita baca terlebih dahulu sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu, saya sudah tuliskan ayatnya di screen, jadi nanti kita bisa mengikuti bersama. Filipi pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat sekalian, saya melihat bagian ini sebagai hal yang selaras dengan tema kita malam hari ini, ketika berbicara pentingnya berjuang untuk terus boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Paulus menuliskan surat Filipi dari dalam penjara. Ini bagian surat yang dituliskan Paulus dari dalam penjara, dan waktu itu Paulus berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Kita bisa melihat ayat-ayat yang dituliskan, ini referensinya kepada Paulus menyatakan aku sedang ada di dalam penjara. Tetapi apa yang menarik untuk kita perhatikan? Ketika Paulus menulis surat Filipi, Paulus adalah seorang yang sudah menjadi rasul yang besar, yang sudah melayani ke beberapa daerah, termasuk dia juga merintis pelayanan di Filipi. Tetapi yang menarik untuk kita perhatikan, saya ajak kita lihat ayat 10 dan 11 yang kita baca tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Wah, ini kalimat yang secara khusus sangat berkesan bagi saya. Apalagi waktu saya pelajari bahwa ketika Paulus menuliskan kalimat ini di dalam surat Filipi, Bapak Ibu, Paulus sudah menjadi orang Kristen cukup lama. Jadi, kalau kita mempelajari secara sejarah, Paulus bertobat kira-kira pada tahun 35 Masehi. Dan Paulus menulis surat Filipi, para ahli memperkirakan kira-kira tahun antara 61 sampai 63 Masehi. Jadi kalau kita coba menghitung, waktu Paulus menulis surat Filipi, Paulus sudah menjadi orang Kristen kira-kira sekitar, misalnya kalau kita ambil 63, dikurang Paulus mengenal Tuhan di tahun 35, maka Paulus telah menjadi orang percaya kurang lebih 28 tahun. 28 tahun Paulus sudah jadi orang Kristen, bahkan sudah menjadi rasul yang melayani ke banyak tempat. Tetapi Bapak Ibu perhatikan kerinduannya yang dia tuliskan di dalam ayat 10 ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Ini kerinduan yang kayaknya sederhana banget ya. Ini sangat-sangat sederhana. Ini seperti kerinduan anak remaja pulang retret. Wah, kalau anak remaja pulang retret, berkobar-kobar, maka mungkin dia akan ngomong, wah, aku pingin sekali kenal Tuhan kok. Saya beberapa kali ketemu anak remaja yang di retret itu benar-benar mengalami berkobar-kobar bagi Tuhan. Tapi ya, ini yang jadi pertanyaan menarik, tentunya kita mau ini jadi semangat yang terus-menerus. Setelah 28 tahun, bahkan sudah melayani, sudah jadi rasul yang besar, melayani ke banyak tempat, kerinduannya sangat-sangat sederhana. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu sudah berapa lama kenal Tuhan? Jangan-jangan bukannya kita ditolong atau didorong melalui tema malam ini untuk melihat pentingnya bertumbuh, tapi mungkin
pertanyaan dasarnya, kita masih bertumbuh nggak ya? Dalam pengertian banyak orang merasa kekristenan itu cuma sekadar ajaran. Oh, saya sudah pernah ikut pembinaan ini, saya udah ikut katekesasi, saya udah tahu ajaran ini, Allah Tritunggal, predestinasi, saya tahu semua. Tetapi apakah kita mengalami hati yang begitu mendasar seperti Paulus, bahwa dia ingin mengenal Tuhan? I want to know Him. Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan I want to know Christ. Dan mengenal di sini, kalau Bapak Ibu memahami istilah mengenal, sebenarnya mengenal itu sebuah istilah yang lebih dalam daripada sekadar tahu. Saya kasih contoh. Bapak Ibu kalau saya tanya, Bapak Ibu tahu siapa presiden perempuan Indonesia? Nah, mungkin Bapak Ibu langsung ngomong, wah, Bapak kalau presiden perempuan Indonesia ya Ibu Megawati. Bapak Ibu tahu ya? Tahu. Tapi pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu kenal dengan Megawati? Ya, ini mungkin macam-macam. Ada yang bilang, oh saya mah kenal Pak, gitu ya. Tapi poinnya adalah begini, itu yang membedakan antara tahu dan kenal. Paulus tidak sekadar berbicara pengetahuan, tapi dia ingin mengenal Allah. Di dalam bahasa Ibrani, kata mengenal itu dipakai kata yada, dan kata itu juga yang dipakai untuk hubungan relasi suami istri, yang biasa juga diterjemahkan dengan, misalnya Kejadian pasal 4, menerjemahkan dengan bersetubuh. Dalam pengertian ada relasi yang begitu dalam, begitu intim, yang di dalamnya bukan sekadar pengetahuan, tetapi melibatkan pengenalan yang dalam. Bapak Ibu, kenapa saya ingin mengajak kita mengerti hal ini dulu? Karena pertanyaan penting buat kita, apakah kita rindu bertumbuh? Apakah kita rindu mengenal Allah? Seperti Paulus yang tujuan hidupnya adalah dia arahkan untuk mengenal Allah, sehingga seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk hal itu. Dan tentunya termasuk pelayanannya, Paulus merindukan dirinya semakin mengenal Allah. Dan ini pengenalan yang seperti apa? Nah, kita lihat beberapa poin perenungan tentang pengenalan. Yang pertama yang ingin saya tegaskan bahwa pengenalan yang Paulus maksudkan di sini adalah pengenalan yang lebih daripada sekedar pengetahuan. Lebih daripada sekedar informasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kita tidak butuh pengetahuan tentang Allah. Kita butuh doktrin, kita butuh pengenalan, kita butuh pelajaran akan firman Tuhan, kita butuh wawasan. Tetapi di dalam bagian ini, Paulus berbicara lebih dalam lagi daripada sekadar pengetahuan. Karena Paulus berbicara pengenalan yang dimulai di dalam iman kepada Yesus. Pengenalan yang melibatkan relasi. Dan ini menarik sekali kalau kita memperhatikan di dalam apa yang dituliskan tadi. Kalau Bapak Ibu nanti membuka kembali di dalam ayat yang ke-9 misalnya. Paulus berkata, dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi sebenarnya pengenalan akan Allah itu bukan dimulai dari kita, manusia yang sanggup mengenal Allah, tetapi dimulai dengan penyataan Allah. Dan itulah yang Paulus hayati, dia terima itu di dalam iman kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa kenal Tuhan hanya karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita mengalami keselamatan. Jadi pengenalan akan Tuhan bagi orang percaya itu tidak dimulai dari kita yang bisa kenal Tuhan, tetapi dimulai dari Tuhan yang memperkenalkan dirinya. Itu tidak dimulai dengan pengetahuan belaka, tetapi itu dimulai dengan iman kepada Kristus.
Karena itu perhatikan Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempelajari keselamatan yang Paulus gambarkan di ayat 7, ayat 8, dan ayat 9, itu keselamatan bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan. Bukan. Keselamatan yang Paulus hayati adalah apa yang Kristus lakukan bagi kita, orang percaya. Saya pikir ini sangat membedakan kekristenan dengan semua agama yang lain. Ketika agama berbicara apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat, kekristenan berbicara apa yang Kristus lakukan supaya kita selamat. Dan Paulus memohon, kalau kita lihat ayat 10 dan 11 tadi, bagi saya menarik sekali. Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Ini berbicara tentang pengalaman. Paulus bukan hanya tahu tentang Allah, bukan hanya berbicara pengetahuan belaka, tetapi Paulus rindu mengalami yang namanya pengalaman dengan Allah. Dan ini pengalaman yang membawa, kita lihat lebih lanjut ya, pengenalan yang mengubahkan, membawa transformasi. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, tujuan akhir dari pengenalan Paulus yang dia katakan aku ingin kenal Tuhan, itu dikatakan ada perubahan yang terjadi, ada transformasi yang terjadi, dan akhirnya adalah ini. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kekristenan berbicara relasi dengan Allah. Dan relasi dengan Allah ini bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah pengalaman, sebuah relasi yang di dalamnya kita bertumbuh. Makin menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apa? Ya tentu kita tidak berbicara fisik ya. Kita tidak diberikan gambaran fisik yang detail tentang Yesus. Tetapi kita diberikan gambaran tentang apa yang Dia lakukan. Apa yang Dia katakan. Bagaimana sikapnya terhadap orang yang sakit. Terhadap orang yang kerasukan roh jahat. Terhadap orang yang merasa dirinya benar. Terhadap orang yang sedang menderita. Kita melihat seluruh keserupaan dengan Kristus. Berbicara karakter yang makin mirip dengan Yesus. Saya harap kalau kita berbicara pertumbuhan, kita ingat itu berbicara pengenalan akan Yesus. Dan bicara arahnya, kita harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngecek ya, kita ini makin bertumbuh nggak? Nah, paling gampang lihat aja, kita makin mirip Yesus nggak? Apakah tutur kata kita? Apakah perilaku kita? Cara berpikir kita? Jadi ini yang saya pikir kita harus sama-sama perjuangkan. Keselamatan betul, itu anugerah Tuhan. Saya pikir kita tidak ragu. Sebagai orang-orang yang ada dalam arus pemahaman Injili, kita sangat yakin keselamatan itu anugerah Tuhan di dalam Kristus, itu 100% anugerah Allah. Tetapi kita meresponinya dengan hidup yang terus makin bertumbuh. Dan kalau kita perhatikan, nah kita lanjut sebentar ya, tadi sampai Filipi pasal 3 ayat 11. Kalau Bapak Ibu lanjutkan ayat 12 sampai 14, tadi kan Paulus bilang, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Nah bagi saya waktu baca ayat selanjutnya ini luar biasa saudara. Perhatikan kalimat ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna. Wah, Paulus sangat rendah hati ya. Tapi Paulus mengatakan, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam
Kristus Yesus. Bapak Ibu, kalau membaca keseluruhan ayat 12-14, apa kesan yang kita dapat? Paulus sudah sempurna? Belum. Pertumbuhan itu adalah sebuah proses seumur hidup. Dan sebagaimana Paulus cerita, dia mengejarnya, dia berusaha menangkapnya, maka kita mesti ingat, berbeda dengan keselamatan yang sepenuhnya anugerah Tuhan, bicara pertumbuhan itu butuh perjuangan kita. Betul, kalau Bapak Ibu nanti baca di Alkitab, bahkan pertumbuhan kita pun sebenarnya adalah pekerjaan Tuhan, tetapi di dalamnya Tuhan juga melibatkan kita. Karena itu, saya juga menggunakan istilah butuh perjuangan. Jadi seperti tema yang malam ini kita angkat sama-sama, saya memberikan dasar Alkitabiahnya dulu. Bahwa memang di dalam Alkitab, Tuhan rindu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertumbuh. Sebagaimana Rasul Paulus, dia merindukan terus kenal Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus, dan itu belum sampai finish. Dia masih berusaha terus mengejarnya. Nah, karena itu saya pikir mari kita melihat ini bukan sekedar sebagai sebuah kewajiban, ini bukan sekedar sebuah tuntutan, tetapi ini adalah sebuah kerinduan yang Allah berikan, Allah rindukan bagi setiap anak-anaknya. Bapak Ibu, saya kasih contoh begini ya. Ini pengalaman ketika dulu saya beberapa kali sering pelayanan ke Bogor. Jadi biasa kalau mau ke Bogor, saya naik dari kantor kami di Pintu Air. Jadi naik di stasiun Juanda, Bapak Ibu ya, naik kereta ke Bogor. Masa-masa itu kereta itu semua bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Maksudnya kadang-kadang juga ada hewan, saya ingat dulu yang masuk gitu. Ada yang bawa ayam lah, ada yang bawa buah-buahan. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah tahu ya, kereta sebelum ketat seperti sekarang kan sudah bersih sekali gerbongnya, semua yang naik harus pakai karcis. Nah, masa-masa itu saya ingat pergi pelayanan ke Bogor bersama teman saya. Nah, teman saya ini memang tinggal di Bogor dan tiap hari bolak-balik begitu ya. Nah, yang menarik satu waktu saya ada pelayanan, saya pergi bersama dia. Dan di kereta lumayan berdesak-desakan gitu ya. Nah, tapi sepanjang perjalanan kan makin banyak yang turun. Nah, kami turun di stasiun terakhir di Bogor. Nah, ketika kereta sudah mulai longgar, terus teman saya bilang sama saya gini, Lex, lihat nggak ibu-ibu yang di sana? Jadi dari jauh saya lihat ada seorang ibu, nggak jauh dari kami. Terus kemudian dia bilang, kamu tahu nggak? Ibu-ibu yang, lihat nggak ibu-ibu yang gendong bayi? Jadi ada ibu-ibu lagi gendong seorang anak bayi. Ya saya bilang, iya saya lihat tuh. Walaupun saya nggak lihat jelas karena agak jauh. Terus teman saya bilang gini, coba deh perhatiin. Saya perhatiin dari jauh tapi nggak kelihatan juga gitu ya. Jadi dia bilang, ada yang unik nggak? Saya bilang, apanya yang unik ya? Ibu-ibu gendong anak bayi yang nggak unik. Kalau ada bayi gendong ibu-ibu, nah itu baru unik gitu ya. Lalu kemudian dia bilang, coba deh perhatiin. Dia bilang anak bayinya itu umurnya sudah 17 tahun. Wah, itu jadi menarik Bapak Ibu ya. Karena itu saya bilang sama teman saya, kamu tinggal sini bentar ya. Terus saya jalan tuh, saya ingat saya jalan ke tempat ibu itu. Saya lihat gitu ya, karena agak jauh saya lihat bayinya. Dan benar ya, itu ternyata adalah seorang anak, katanya umurnya mungkin sudah 17 tahun, tapi fisiknya nggak bertumbuh. Fisiknya seorang bayi. Jadi waktu saya lihat bahkan serem juga Bapak Ibu ya, karena ada kumisnya begitu ya. Dan itu adalah pengemis di stasiun kereta di kota. Pada waktu itu mereka tinggal di Bogor dan setiap hari bolak-balik gitu ya. Mamanya istilahnya mengemis dengan anaknya itu. Jadi waktu saya melihat itu, seperti Tuhan ngomong kepada saya lewat peristiwa itu ya Bapak Ibu ya.
Kita seneng lihat anak kecil ya. Tentunya kalau lihat anak kecil ya lucu gitu ya, seneng ya. Tapi kalau anak itu kecil terus, wah saya pikir nggak bakal seneng lah ya, anaknya kecil terus. Jadi dari situ saya jadi belajar, kalau Tuhan yang menciptakan kita, yang menebus kita, Dia Tuhan yang rindu kita anak-anaknya bertumbuh secara rohani. Saya bisa membayangkan orang tua yang baik adalah orang tua yang sangat peduli dengan pertumbuhan anaknya. Saya ingat seorang teman punya anak menjelang umur 3 tahun, anaknya masih belum bisa bicara. Bapak Ibu ya, belum bisa bicara, cuman bisa panggil ma, pa gitu ya. Belum bisa ngomong dengan lancar, sementara anak-anak seusianya sudah mulai berbicara dengan baik. Dan itu orang tuanya takut sekali gitu ya. Saya ingat akhirnya cari terapi bicara dan segala macam. Dan puji Tuhan sih sekarang anaknya sudah bisa ngomongnya, udah SD gitu ya. Tapi saya ingat ketika ada gangguan dalam masa pertumbuhan, tidak seperti teman-temannya normal lainnya, orang tuanya tuh begitu khawatir. Ketika anak turun berat badannya, ya orang tua yang sehat tentunya ya, atau orang tua yang baik tentunya akan rindu, ayo dong, ayo makan lagi gitu ya. Nah, saya lagi melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu juga ingin saudara dan saya bertumbuh. Yang paling rindu saudara dan saya bertumbuh itu bukan Pak Pendeta, bukan para penginjil, bukan para aktivis gereja, majelis gereja, tapi Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang merindukan saudara dan saya bertumbuh, Tuhan yang juga membekali kita dengan semua hal yang bisa menolong kita bertumbuh. Jadi karena itu, saya pikir bertumbuh ini adalah sebuah pilihan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus dengan tepat melihatnya bahwa memang Tuhan rindu kita bertumbuh dan Tuhan sudah kasih berbagai sarananya supaya kita menggunakannya untuk pertumbuhan kita. Karena Tuhan peduli dengan hidup kita secara khusus tentunya, karena kita berbicara kehidupan itu bukan hanya pertumbuhan jasmani, malam ini juga kita bicara pertumbuhan rohani. Tuhan rindu kita mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk tahun 2021, banyak orang tahun ini mulai bikin planning gitu ya. Walaupun juga susah ya, karena ini masih corona Bapak Ibu. Tapi saya ingin ingatkan, mumpung kita masih di hari ke-20 di tahun yang baru, mari Bapak Ibu kita punya komitmen dulu ya, untuk bertumbuh. Kiranya kita bisa waspada dengan kehidupan kerohanian kita harus pastikan kita bertumbuh atau tidak. Ada seorang teman pernah kasih ilustrasi ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau coba evaluasi, dia kasih contoh begini. Ini contohnya kayak orang sakit aja. Orang sakit itu kalau fisiknya sakit, maka ada berbagai tahap perawatan. Pertama, yang paling ringan lah ya, berobat jalan. Berobat jalan oke lah. Tahap kedua, masuk IGD, instalasi gawat darurat. Tahap ketiga, rawat inap. Udah masuk di rawat inap. Tahap keempat, maaf ya, ini bisa masuk ke HCU atau ke ICU. Ya, tahap kelima, maaf, harus masuk kamar jenazah mungkin ya. Nah, dia dengan bercanda ngomong begini. Kalau hidup fisik aja bisa diukur ya, kira-kira ini orangnya lagi butuh, oh ini rawat jalan cukup. Oh ini rawat inap nih. Wah ini udah bahaya nih. Saturasinya udah menurun, nah ini butuh perawatan intensif. Maka dia coba bilang begini, Bapak Ibu nanti bisa refleksi ya.
Seandainya kita refleksikan hidup rohani kita sekarang, kita di tahap apa ya? Rawat jalan, masuk IGD, observasi, atau mulai rawat inap, atau sebenarnya kita udah di ICU nih. Saya nggak tahu bagaimana Bapak Ibu menyikapi pandemi ini, tapi banyak orang mengeluh, dan sangat terlihat banyak yang mulai menyerah karena merasa semuanya sulit. Pelayanan, ibadah, pertumbuhan. Karena itu saya tadi katakan di awal, tema ini sangat penting. Apakah Bapak Ibu dan saya juga begitu sebagai hamba Tuhan sedang memperjuangkan pertumbuhan kita? Lihat lagi firman Tuhan tadi. Rasul Paulus jelas menyadari dia rindu bertumbuh. Tapi dia sadar bahwa ini belum selesai sehingga dia berjuang supaya dia menangkapnya, supaya dia boleh mencapainya. Dan perjuangannya itu bagi saya tentunya jelas ya. Sampai akhir hidup Paulus dia terus berjuang untuk bertumbuh. Nah, bagaimana perjuangan kita? Kita sedang ada di tahap apa nih? Jangan-jangan lagi di IGD. Atau mana tahu udah rawat inap ini ya. Sehingga kita butuh untuk disegarkan kembali. Lihat perjuangan kita kembali. Sarana bertumbuh yang paling sederhana yang Tuhan berikan, saya pikir dua hal ya yang saya mau angkat malam ini. Yang Bapak Ibu, kalau mau bertumbuh, ayo serius untuk berjuang di dalam dua hal ini. Pertama, firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, iman bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman-Nya. 2 Timotius 3 ayat 16-17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu, kalau kita mau bertumbuh, berarti kita mau serupa dengan Kristus. Bagaimana? Apakah yang akan menuntun kita? Firman Tuhan. Yang akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dari mana saya tahu ini benar atau salah? Jangan kemudian saya memilih apa yang tidak benar. Ya, baca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi petunjuk. Saya ingat kalimat Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hal itu menunjukkan bahwa kita sedang ada dalam dunia yang gelap. Dan Tuhan telah memberikan firman-Nya menjadi pelita bagi kaki kita. Maka mari kita serius. Karena kalimat yang menarik dari D.L. Moody, the Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan firman Tuhan menjadi menu utama di dalam makanan rohani kita. Dalam pembacaan Alkitab secara pribadi, saat teduh pribadi kita, di dalam ibadah-ibadah ketika kita dengar firman, mari kita benar-benar menyimak. Merindukan Tuhan, firman-Mu itulah yang memberikan makanan bagi kerohanian saya. Nah, ini butuh perjuangan Bapak Ibu ya. Iya dong, butuh perjuangan. Karena kan Alkitab itu kan nggak langsung masuk ke dalam pikiran kita. Saya ingat seorang anak siswa pernah bilang, aduh Kak, tebel banget sih Alkitabnya. Oh, bisa nggak Kak direbus aja minum airnya? Nah, banyak tuh yang nggak mau berjuang, maunya instan. Banyak orang mau kerohanian yang sifatnya empang, enak dan gampang. Dalam bisnis, dagang aja mesti bersusah payah. Tapi kalau kerohanian maunya, bisa nggak ya Pak Pendeta? Saya nggak usah, saya mau tahu Alkitab Pak Pendeta, tapi nggak usah dibuka. Gimana caranya? Tahu tapi nggak dibuka.
Bapak Ibu butuh berjuang. Berjuangnya apa? Mungkin berjuang belajar baik-baik. Kalau ada pembinaan ya, ada pemuridan di gereja, kita terlibat dan ikut, dan itu yang menolong kita bertumbuh. Mari jadikan firman Tuhan bagian yang penting dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi ingat, ini bagian yang pertama. Yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh adalah komunitas. Bapak Ibu, kita nggak bisa bertumbuh sendiri, karena pertumbuhan itu Tuhan berikan di dalam komunitas. Tuhan berikan saudara seiman untuk membantu kita, menolong kita. Tuhan berikan hamba Tuhan, Tuhan berikan majelis, Tuhan berikan orang-orang yang bersama-sama bertumbuh dalam komunitas, termasuk keluarga kita. Maka mari kita memaksimalkan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita nggak bertumbuh seorang diri, kita bertumbuh bersama. Saya ingat ilustrasi ini ya. Ilustrasi roda dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Bapak Dawson Trotman menggambarkan hidup orang Kristen yang taat seperti sebuah roda. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, roda itu sebenarnya yang muter mananya? Porosnya. Maka dia menggambarkan di pusat hidup harus ada Kristus. Dan kalau Kristus sudah ada di pusat hidup, dia menggambarkan dua jari-jari. Satu relasi vertikal dengan Tuhan, satunya relasi horizontal dengan sesama. Dengan Tuhan, saya bicara sama Tuhan namanya doa. Lalu Tuhan bicara saya lewat firman. Nah, tapi bukan hanya itu. Ada yang horizontal. Horizontal itu ke dalam, kita rajin bersekutu sesama orang percaya, dan keluar kita rajin bersaksi. Jadi, kalau kita melihat dua bagian ini yang saya mau ingatkan, relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama. Bangun hidup yang membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, bersaksi, itulah sarana-sarana pertumbuhan yang Tuhan berikan. Makanya, pakai kesempatan ini dengan baik. Saya kasih contoh terakhir ya. Ada orang sakit kepala. Karena saking sakit kepalanya, dia cari obat. Dia beli obat, anggaplah ya, kita sebut merek X gitu ya. Dia beli obat itu, obat sakit kepala, dan kemudian dia pulang, dia kemudian buka obatnya dibuka dari tempatnya, lalu kemudian dia tidur, dia taruh obatnya di bawah bantal. Waktu bangun masih sakit kepala. Terus kemudian dia bilang, saya udah pakai obat itu kok masih sakit kepala ya? Terus temennya nanya, emang kamu apain obatnya ya? Terus dia bilang, iya, saya kan taruh di bawah bantal. Bapak Ibu mungkin ceritanya nggak masuk akal ya. Bagaimana cara pakainya obat itu? Ya abis dibuka, harusnya dimasukin mulut dan ditelan. Banyak orang mau bertumbuh, tahu firman Tuhan, tahu komunitas, tapi tidak memakainya dengan benar. Saya ingat seorang anak remaja pernah bilang sama saya, Kak Alex, saya udah nggak takut tidur sendiri. Bagus dong. Saya bilang, kenapa emang? Tadinya takut, iya. Terus saya bilang, kenapa? Bagaimana sekarang kok bisa nggak takut? Oh, Alkitabnya saya taruh di bawah bantal, Kak Alex. Sekarang saya udah nggak takut. Saya bilang, buat apa itu? Iya, kalau ada setan saya ambil Alkitabnya. Oh, gitu ya. Dia pakai Alkitab, tapi tidak pakai dengan benar. Nah, ini yang saya ingin Bapak Ibu, dalam kita berjuang, kita ada firman, kita ada komunitas, pakailah dengan benar. Maksimalkan, manfaatkan, belajarlah untuk benar-benar memberi waktu. Membaca, merenungkan firman, di dalamnya Bapak Ibu juga terlibat dalam komunitas yang Tuhan pakai untuk membawa kita dalam pertumbuhan. Saya rindu tahun 2021, kita makin giat baca firman Tuhan. Itu kayak lagu sekolah minggu kan ya.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tapi banyak orang yang hanya menjadikan itu lagu. Mari kita jadikan itu kehidupan kita. Saya akan baca firman Tuhan, saya akan berdoa, saya bangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan, tapi saya juga membangun hubungan dengan sesama. Karena itulah sarana yang Tuhan berikan untuk kita bertumbuh. Kita berjuang nggak ikut kebaktian? Nah, itu perlu perjuangan kan? Mesti siapkan hati, siapkan diri, gadgetnya jelas, jangan sampai lowbat. Lalu kemudian bagaimana kita bisa dengar dengan baik. Saya pikir kita butuh perjuangan. Ini online juga nggak gampang. Nah, disinilah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berjuang. Dan Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Ketika kita berjuang, kita percaya Tuhan mengaruniakan pertumbuhan. Amin.